ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baris ke 1 2 3 4 5 6. Baris ke 6 dari atas. Wa yuhawwilu rida'ahu wa yuksiru minad du'ai wal istighfari wa yad'u bi du'ai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Udah ketemu 848. 6 baris dari atas. Masih melanjutkan bahasan tentang sholat istisqa. Walaupun harapannya kita nggak melakukan sholat ini, tapi sebagai ilmu ya kita pelajari. Ketika seorang khatib berkhutbah saat sholat istisqa, itu yuhawwilu rida'ahu, memindahkan sorbannya yang mungkin awalnya makainya di kiri dipindah ke kanan. Wes itu tuntunannya Rasulullah begitu. Cuman kalau saya sendiri kalau khutbah nggak pernah pakai sorban. Saya kalau khutbah ya begini aja pakaiannya. Pernah dipaksa suruh pakai gamis saja saya pilih nggak usah khutbah. Saya ngebayangin Bu, kalau saya pakai gamis orangnya pendek, tuh pakai gamis lucu. Loh, awalnya itu saya udah pengen pakai gamis. Waktu dulu di Kesemek ada namanya Pak Haji Zain, masih inget ya? Yang pengobatan itu dulu. Saya itu dikasih gamis. Lah begitu saya mau pakai buat ngimamin Isya, lo istri itu ngomong kok ya nyeletuk kayak buras mas. Langsung saya lepas lagi. Sampai sekarang saya dibilang kayak buras katanya. Aduh, make waktu umroh itu kan tetangga kanan kiri nggak ada yang lihat ya. Oh, asal ada yang moto aja, foto setengah badan atas kan nggak kelihatan pakai jaket. Nggak terbiasa. Kalau yang terbiasa sih bagus. Terus saya biasanya harus pakai baju begini, pakai sarung, baju hitam. Khutbah Jumat suruh pakai sorban aja nggak mau. Ya bukannya nggak mau lah, nggak terbiasa. Karena saya dulu ngeliat guru-guru saya waktu nyantri itu kalau khutbah, kalau ceramah, yuk modelnya begini. Pakai gamis yo enggak, pakai sorban yo enggak, ya wes dulu malah guru saya pakainya batik sebenarnya. Batik, sarung, peci hitam, yo wes. Saya mau pakai gamis malu saya. Malu sama guru. Ya kalau yang terbiasa bagus. Wong itu pakaian Rasul itu dulu yo modelnya hampir-hampir mirip itu. Kalau ini kan pakaian orang Indonesia. Wa yuhawwilu rida'ahu, memindahkan sorbannya. Wa yuksiru minad du'a, dan memperbanyak doa. Karena istisqa itu dilakukan karena adanya paceklik. Nah, mohon pada Allah supaya paceklik itu segera disudahi, segera turun hujan. Walaupun ya nggak jaminan begitu dia sholat langsung hujan ya enggak. Wong Nabi aja ketika berdoa itu enggak langsung hari itu berdoa hari itu diijabah. Doa itu kan enggak kayak orang makan sambal. Kalau makan sambal hari itu jam itu dimakan, jam itu yo kerasa pedes. Nabi itu doanya bertahun-tahun. Nabi Zakaria itu nikah puluhan tahun nggak punya anak. Apakah nggak doa? Doa. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Itu puluhan tahun baru dikaruniai anak. Nabi-nabi yang lain juga. Bahkan
Rasulullah itu berdoa untuk pamannya Abu Thalib. Itu ya sampai wafatnya Abu Thalib itu belum masuk Islam. Berarti kan ya ada kalanya doa itu memang tidak dikabul oleh Allah. Lah itu Nabi, apalagi kita pengennya cepet aja. Wong disuruh aja datangnya lama, giliran minta cepet. Dipanggil hayya 'alas shalah, tanggung sih ah. Ntar giliran minta kok mintanya cepet. Itu ibarat ibu punya anak, kalau disuruh mak ntar aja sih mak, giliran dia kuotanya habis cepetan ke mak, lagi serunya nih main. Anak kayak gitu kan pengennya diketok ya. Nah iya ibu kalau jadi hamba Allah dipanggil sama Allah lama, giliran minta pengennya ya sama kayak itu tadi. Banyakin doa. Lah dalam keseharian kita itu sebetulnya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak kurang-kurangnya kita doa ya. Bangun tidur udah doa. Doa bangun tidur masih hafal? Masih? Enggak, takutnya yang hafal cucunya. Kalau anak-anak kita cucu yang baru PAUD, baru TK tuh pinter. Nah, kita neneknya masih hafal ya? Apa? Doa bangun tidur apa? Alhamdulillah masih hafal ternyata. Takutnya selesai kita bangun tidur biasanya ngolat-ngolet bentar ke kamar mandi. Ke kamar mandi ya doa lagi ya. Kecuali kalau kebelet mah udah gak kepikiran doa mah. Doa kamar mandi hafal ya? Gimana? Allahumma inni minal khaba'isi. Gitu iya. Ternyata saya plesetin, berarti masih hafal. Selesai keluar doa lagi. Biasanya udah sekalian mandi, wudhu, itu dalamnya yo doa. Kemudian sholat dari awal sampai akhir itu yo doa. Selesai sholat, wirid, zikir, selesai ditutup dengan doa. Selesai semuanya udah beres mau keluar rumah. Ada yang masih hafal doa keluar rumah? Terus Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa. Nah, keluar. Begitu ternyata keluarin motor, mau naik kendaraan, ada doanya lagi. Gak pernah naik motor sih, jalan kaki mulu sih ya. Yo naik angkot kek, naik apa kek, kan ada doa naik kendaraan ya. Gimana doanya? Bismillah, ya udah beres lah ya, Bismillah. Bener udah gak salah itu. Asal Bismillah bener tar turun alhamdulillah. Ya bener gak salah bener. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurun, atau subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu pokoknya bismillah ya. Bener Bu. Bener ya. Kalau ada yang nanya ayat akum dinukum ayat apa? Quran. Bener. Enggak salah udah. Asal ada yang hanya wa ma alaina illal balaghul mubin. Surat apa Bu? Quran. Bener ya? Bener. Selesai pulang dari pasar nyampe rumah masak makanan mateng mau makan yo doa. Selesai makan yo doa. Ada habis sarapan kok ngantuk tidur yo. Doanya tidur apal? Jangan dibaca kalau mau ngaji loh ya. Makanya saya kalau ngajar itu sebisa-sebisanya saya ajak bercanda itu, takutnya baca doa itu. Saya pernah ngetes di satu majelis taklim, pokoknya begitu saya datang ngajinya enggak pakai bercanda. Serius. Sampai halaman sekian, ayo kita mulai ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif. Serius ada yang
Ada yang pakai fresh care begini. Makanya saya ya biarin ngaji, dibilang ngaji kok cengengesan mulu ben biar gak ngantuk. Khawatirnya aturan baca doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Dan ini malah bacanya bismikallahumma ahya wa bismika. Tadi nggak ada yang baca itu ya? Bangetan. Udah diajak bercanda masih baca doa itu bangetan. Dalam keseharian full 24 jam apapun yang kita lakukan ada doanya. Kalau dipukul rata ya gampang, mengawali bismillah, mengakhiri alhamdulillah. Bener Bu ya, pokoknya nggak salah itu. Awalnya bismillah, akhirnya alhamdulillah. Bener, nggak salah. Kemudian wal istighfari, banyak membaca istighfar. Kalau sholat 2 hari raya perintahnya membanyakin banyak takbir. Kalau sholat istisqa yang dibanyakin baca istighfar. Dan memang kita umat akhir zaman kayak kita ini yang gampang banget untuk terjerumus dosa, itu gampang banget. Jangankan di jalanan, di masjid, di majelis taklim, itu pun gampang banget orang itu kena dosa. Ini lagi duduk di sini nih. Makanya kan doa kafaratul majelis itu kan ada kalimat istighfar di situ kan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Karena bisa jadi saat kita lagi ngaji begini yo ada dosa baru yang kita bikin. Kita lagi duduk, kebetulan ada yang datang pas di depan kita, langsung itu pakai baju kayak gitu amat sih, nggak matching sama sekali. Udung warnanya itu, gamisnya itu, gampang banget berbuat dosa. Lah makanya yo wirid orang akhir zaman kayak kita ini istighfar. Wong selesai sholat aja disuruh istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urutan doa yang paling afdol, itu yang paling tinggi tingkatannya, itu doa yang diambil dari ayat Quran. Ngerti nggak ngerti ada pahalanya. Kayak doa andalan kita itu, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina. Tapi kalau itu kok sampai nggak ngerti artinya, kebangetan. Mau ngaji puluhan tahun tiap hari full, ayo. Kan jadwal ibu ngaji kan nggak pernah libur ya, full kan ya. Saya aja ada liburnya, seminggu sekali saya libur loh. Pokoknya asal hari Sabtu itu saya libur. Ibu-ibu makmul ya, luar biasa. Muter aja pokoknya, ada terus. Jakarta ini nggak ada berhenti-berhentinya. Lah doa tingkatan tertinggi itu doa yang diambil dari ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana taqabbal minna. Atau yang tadi kita baca di penghujung Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna, terus sampai wangsurna alal qaumil kafirin. Itu ibu tahu artinya? Nah wes, biar gak ngerti artinya, karena itu dari ayat Quran ada pahalanya. Makanya kalau ditanya doa terbaik yang dari Quran, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, wes kalau ditanya doa minta apa, boh wes pokoknya Quran ada. Akhir Al-Baqarah itu doa. Kalau lagi tahlilan, ratibul hadat, langit baca tadi ya, Rabbana la tu'akhidna, Rabbana tahmil alaina, Rabbana tuhammilna, terus sampai wangsurna alal qaumil kafirin. Yang kedua doa yang dari Rasulullah, dari hadis, nah doa ini tadi. Yang ketiga doa yang kita paham artinya.
Lah karena kita bukan orang Arab, kita lahirnya di Indonesia, maka peringkat 3 doa kita itu yang kita paham artinya. Panjang kali lebar. Allahumma malah tangannya gini awalnya. Lama-lama amin. 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 Ya kalau jamaahnya sih asal yang penting amin ya. Yang bersiko ini kan yang mimpin doa itu. Ustaz apa artinya? Wah. Saya pribadi kalau kadang diundang acara entah akikahan, entah apa kan pada baca barzanji itu ya. Itu doa barzanji itu kan panjang. Allahumma ya basitol yadaini bil atiyah. Itu banyak kalimat yang saya nggak ngerti artinya. Makanya saya kalau disuruh doa acara itu, yo doa yang saya bisa. Saya nggak memaksakan baca doa itu karena banyak kalimat yang saya nggak paham artinya. Karena bahasa dalam Al-Barzanji itu lebih mudah di bahasa Al-Quran. Agak sulit untuk menerjemahkan, kadang dicari di kamus juga nggak ketemu. Apa kamus saya yang kurang gede apa ya, Mbok? Kemudian saya download yang Barzanji terjemah. Itu kadang ya terjemahannya mohon maaf kurang pas. Makanya ya mending saya baca doa yang lain. Kemudian doa yang keempat, doa yang diijazahkan oleh guru. Biasanya kita ngaji di mana, nyantri di mana, kemudian guru itu kok mengijazahkan doa, ya wis amalin. Nah doa ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya adzabin wa la mahkin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharqin. Ini doa sholat istisqa. Kita berharapnya malah nggak perlu sholat ini ya. Karena kalau sholat ini dilaksanakan kan berarti di kampung kita ada paceklik, ngarepnya enggak. Tapi yo karena bagian dari ilmu yo tetap kita baca, kita pelajari. Kadang yang sering itu orang nulis di medsos, asal ada hujan, ada gerimis, ada sepotong doa yang ditulis. Lah kalau cuma stiker doang kira-kira sama dengan doa enggak ya? Stiker. Kadang kan di grup ya, rata-rata kan pada punya grup WA tuh. Asal mohon doa si ibu itu sakit. Lah langsung stiker yang dikirim. Seret. Syafa, mending bener kadang keliru. Yang sakit perempuan, yang didoakan laki-laki. Kalau syafaqallah itu berarti doa untuk laki-laki. Syafahullah ya untuk laki-laki. Sementara tadi diinformasikan yang sakit perempuan. Loh, ntar nyampainya kemana itu doa? Wong yang sakit perempuan, yang didoakan laki-laki. Yuk kok pakai bahasa Indonesia aja gampang. Semoga ibu itu sehat, tapi beres. Daripada Arab tapi keliru. Saya sering, cuman mau ngelurusin, biarin lah. Imbang ya, biasanya kan majelis salim ibu-ibu gini kan. Wong saya kadang ditanya sama istri, Mas, ini kalau begini domirnya bener apa enggak? Ya salah lah. Wong yang diinformasikan itu yang sakit ibu ini, binti ini, berarti kan yo perempuan. Tapi nulis doanya syafaqallah, berarti yang didoakan malah orang yang ngirim berita, semoga engkau disembuhkan oleh Allah. Yang sakit dia yang doakan engkau. Kan keliru. Mending pakai bahasa Indonesia. Semoga ibu tadi itu dikaruniai sehat afiat. Gak wes yo, gampang. Daripada nulis Arab keliru. Lah kalau stiker itu termasuk doa apa enggak?
Lah kalau memang ketika dia ngirim itu kok mulut baca, ya berarti doa. Tapi kalau cuma ngirim-ngirim tok baca enggak, yo enggak. Wong doa itu yang dilafadzkan atau paling enggak dibatin. Semoga si fulan sehat walaupun tidak diucapkan. Lah ini ketika ngirim stiker mulut enggak baca, hati juga enggak baca, berarti yo bukan doa. Nah, ketika ada turun hujan kadang ya begitu. Tapi itu doanya sih bener itu memang. Yang sering saya lihat bener. Dan saya pernah nonton video almarhum Syekh Ali Jabir ketika gurunya yang dari Madinah datang ke Indonesia. Lah kebetulan diajak jalan ke Bogor. Lah sama supirnya, lah di Bogor kan bentar-bentar turun hujan. Asal turun hujan berhenti doa dulu, turun hujan berhenti doa dulu. Kata gurunya Syekh Ali Jabir, beliau bilang betapa beruntungnya orang Indonesia karena saat turun hujan itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Nah kita malah kalau turun hujan malah ya hujan. Kita orang kata itu gurunya Syekh Ali Jabir beliau bilang betapa beruntungnya orang Indonesia yang sewaktu-waktu diberi waktu mustajabah untuk doa. Orang Madinah belum tentu sebulan sekali. Kita kalau musim bulan apa itu? Sehari kadang bisa berkali-kali hujan. Cuman kalau hujan berkali-kali ya hujan lagi. Mau ke pasar ya hujan, mau ngaji ya hujan, nggak ada orang. Padahal hujan itu pas turunnya hujan inda, kalau dalam kitab Ihya disebutkan inda qataril ghais, doa mustajabah itu ketika pas bareng turunnya hujan. Lah ini doa minta hujan. Allahumma ja'alha, ya Allah jadikan hujan ini suqya rahmatin, siraman hujan yang membawa rahmah. Wala taj'alha suqya adzabin, jangan engkau jadikan siraman atau hujan yang membawa azab, yang membawa bencana, banjir dan lain-lain. Wala mahkin, membawa kerusakan, nguruk rumah sama nguruk jalanan cepet-cepetan. Jalanan diuruk, rumah banjir, rumah diuruk, jalanan banjir. Lama-lama tiang listrik pendek, lama-lama langit pendek juga. Loh, tiang listrik itu kan berapa kali diangkat kan? Lah iya wong. Lah kita mohonnya pada ini wala mahkin, jangan sampai hujan itu yang membawa kerusakan. Wala balain, dan hujan yang tidak membawa bencana. Wala hadmin, dan hujan yang tidak membawa robohnya bangunan, rumah dan lain sebagainya, alias longsor. Kalau di Jakarta insya Allah longsor enggak, tapi di daerah-daerah saudara kita yang di daerah pegunungan, di daerah Sukabumi, daerah mana ya yang sering ya, Bogor ya. Itu kan berawal dari hujan yang volumenya tinggi, kemudian karena pohon-pohon udah ditebangin jadinya longsor. Wala gharqin, dan tidak hujan yang membawa hanyut. Waktu banjir kapan di daerah Bekasi sono kan banyak yang pada hanyut. Yang mohon pada Allah agar turunnya hujan itu membawa rahmah, membawa manfaat. Kalau yang tani ya alhamdulillah. Kalau orang sini sebetulnya juga gak begitu butuh hujan ya. Secara tidak langsung kan gak butuh. Cuman kalau di daerah lain kok gak ada hujan, orang sini ya repot juga, harga beras naik terus kan. Lah iya kan, harga sayur-sayuran naik, apa-apanya naik. Walaupun secara tidak langsung orang Jakarta ya nggak butuh hujan. Tapi kalau lama nggak hujan kadang dia nanyain tuh ya,
Kok lama ya gak hujan ya? Nanya. Allahumma ala dzirabi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.